Halo para sahabat sehat di channel kesayangan kita, Zona Sehat Lansia. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dengan informasi-informasi penting dan bermanfaat seputar kesehatan di usia senja. Bagaimana kabar Anda hari ini? Selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalani hari-hari yang indah. Usia senja adalah fase kehidupan yang istimewa. Di masa ini, kita memiliki lebih banyak waktu untuk menikmati hasil kerja keras selama bertahun-tahun, menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta, dan melakukan berbagai hal yang kita sukai. Namun, seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami berbagai perubahan alami. Fungsi organ-organ tubuh mungkin tidak lagi seprima dulu, dan kita menjadi lebih rentan terhadap berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, menjaga kesehatan di usia senja menjadi sebuah prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kesehatan yang prima akan memungkinkan kita untuk tetap aktif, mandiri, dan menikmati kualitas hidup yang baik. Sebaliknya, masalah kesehatan yang tidak tertangani dengan baik dapat membatasi aktivitas kita, menurunkan kualitas hidup, bahkan menimbulkan beban bagi diri sendiri dan keluarga. Di channel Zona Sehat Lansia, kami hadir untuk menemani Anda dalam perjalanan menjaga kesehatan di usia senja. Kami akan menyajikan berbagai informasi terpercaya dan mudah dipahami mengenai berbagai aspek kesehatan lansia. Mulai dari tips menjaga pola makan sehat, pentingnya aktivitas fisik, cara mencegah dan mengatasi berbagai penyakit yang umum menyerang lansia, hingga informasi mengenai kesehatan mental dan emosional. Kami percaya bahwa dengan pengetahuan yang tepat, setiap lansia dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kami akan berusaha menyajikan informasi secara jelas, ringkas, dan didukung oleh fakta-fakta yang relevan. Selain itu, kami juga akan berusaha menghadirkan narasumber-narasumber kompeten di bidang kesehatan lansia untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam. Jadi, bagi Anda, para lansia yang peduli dengan kesehatan diri sendiri, maupun Anda para keluarga dan kerabat yang ingin memberikan dukungan terbaik bagi orang-orang tersayang di usia senjanya, jangan lewatkan setiap video dari channel Zona Sehat Lansia. Pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali menjadi perhatian bagi ponyok. Kita akan mengupas tuntas tentang sebutkan topik video Anda secara singkat dan menarik. Tentunya, informasi ini akan sangat bermanfaat bagi Anda dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup di usia emas. Siapkan diri Anda, simak baik-baik, dan mari kita mulai pembahasannya. Memasuki usia senja, berbagai tantangan kesehatan mulai bermunculan. Perubahan fisiologis alami tubuh seringkali menjadi pemicu berbagai masalah kesehatan. Sistem kekebalan tubuh yang cenderung melemah membuat lansia lebih rentan terhadap infeksi. Penurunan fungsi organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan hati dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan kronis. Selain itu, masalah kesehatan pada lansia seringkali bersifat multifaktorial. Artinya, disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Faktor genetik atau keturunan, gaya hidup yang kurang sehat di masa muda, kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak seimbang, stres, serta faktor lingkungan juga turut berperan dalam mempercepat timbulnya berbagai penyakit di usia senja. Salah satu permasalahan kesehatan yang umum dialami oleh lansia adalah penyakit kardiovaskular, seperti penyakit jantung koroner, stroke, dan hipertensi, atau tekanan darah tinggi. Penyakit-penyakit ini seringkali muncul akibat penumpukan plak di pembuluh darah aterosklerosis, yang dapat menyempitkan atau bahkan menyumbat aliran darah ke jantung dan otak. Gejala yang timbul bisa berupa nyeri dada, sesak napas, mudah lelah, pusing, bahkan hingga kehilangan kesadaran. Selain penyakit kardiovaskular, masalah persendian dan tulang juga sering menjadi keluhan utama para lansia. Osteoarthritis atau radang sendi akibat kerusakan tulang rawan, serta osteoporosis atau pengeroposan tulang yang meningkatkan risiko patah tulang adalah dua kondisi yang umum terjadi. Nyeri sendi, kaku, kesulitan bergerak, dan postur tubuh yang membungkuk seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup lansia. Gangguan metabolisme seperti diabetes mellitus atau penyakit gula darah juga menjadi perhatian serius. Ketidakmampuan tubuh dalam memproduksi atau menggunakan insulin secara efektif menyebabkan kadar gula darah meningkat yang dapat merusak berbagai organ tubuh seperti mata, ginjal,
saraf, dan pembuluh darah. Gejala diabetes pada lansia bisa bervariasi, mulai dari sering buang air kecil, mudah haus, mudah lapar, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, hingga luka yang sulit sembuh. Tidak hanya masalah fisik, kesehatan mental pada lansia juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan. Depresi, demensia, termasuk penyakit Alzheimer, dan gangguan kecemasan seringkali menghantui para lansia. Faktor-faktor seperti kesepian, akibat ditinggal pasangan atau teman sebaya, perubahan status sosial dan ekonomi, serta adanya penyakit kronis, dapat memicu masalah kesehatan mental. Gejala yang timbul bisa berupa perubahan suasana hati yang drastis, kehilangan minat pada aktivitas yang dulunya disukai, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, hingga penurunan fungsi kognitif. Selain penyakit-penyakit yang telah disebutkan, lansia juga rentan terhadap masalah kesehatan lain, seperti gangguan penglihatan katarak, glaukoma, degenerasi makula, gangguan pendengaran, gangguan pencernaan, inkontinensia urine, serta peningkatan risiko jatuh. Setiap masalah kesehatan ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup lansia, membatasi kemandirian, dan meningkatkan risiko terjadinya komplikasi yang lebih serius. Penting untuk dipahami bahwa munculnya berbagai masalah kesehatan pada lansia bukanlah sesuatu yang tidak bisa dicegah atau dikelola. Dengan pemahaman yang baik mengenai faktor-faktor risiko, gejala awal, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang tepat, para lansia dapat tetap menjaga kesehatan dan menikmati hidup yang berkualitas di usia senja. Namun, kenyataannya, masih banyak lansia yang kurang memiliki pemahaman yang memadai mengenai berbagai masalah kesehatan yang mungkin mereka hadapi. Kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan mudah dipahami, keterbatasan ekonomi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, serta kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi kendala dalam menjaga kesehatan di usia senja. Selain itu, seringkali gejala awal penyakit pada lansia tidak terdeteksi atau dianggap sebagai bagian dari proses penuaan yang wajar. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatan, sehingga kondisi penyakit menjadi semakin parah dan sulit untuk ditangani. Mitos dan informasi yang salah mengenai kesehatan lansia juga dapat menghambat upaya pencegahan dan pengobatan yang efektif. Oleh karena itu, channel Zona Sehat Lansia hadir untuk memberikan informasi yang akurat, terpercaya, dan mudah dipahami mengenai berbagai permasalahan kesehatan yang sering dihadapi oleh lansia. Kami akan mengupas tuntas berbagai penyakit, mulai dari penyebab, gejala, cara pencegahan, hingga pilihan pengobatan yang tersedia. Kami juga akan memberikan tips-tips praktis mengenai gaya hidup sehat yang dapat diterapkan oleh para lansia untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Mari kita telaah lebih dalam beberapa permasalahan kesehatan yang paling sering dialami oleh lansia. Transisi ke segmen pembahasan, uraikan lebih detail berbagai masalah kesehatan lansia yang telah disebutkan di atas, masing-masing dengan detail penyebab, gejala, dan dampaknya. Targetkan setiap subtopik mendapatkan porsi yang cukup dalam 5.000 kata. Setelah memahami berbagai permasalahan kesehatan yang umum dihadapi lansia, kini saatnya kita membahasnya lebih mendalam. Kita akan mengupas tuntas penyebab, gejala dan dampak dari beberapa penyakit yang paling sering menyerang di usia senja. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan para lansia dan keluarga dapat lebih waspada dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga kesehatan. Penyakit kardiovaskular, penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan penyebab utama kematian pada lansia di banyak negara. Aterosklerosis, yaitu proses pengerasan dan penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan plak kolesterol dan zat-zat lain, adalah akar dari banyak masalah kardiovaskular. Faktor risiko utama aterosklerosis meliputi tekanan darah tinggi, hipertensi, kadar kolesterol tinggi, diabetes, merokok, obesitas, kurang aktivitas fisik, dan riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Hipertensi, tekanan darah tinggi, sering disebut sebagai silent killer, karena seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Jika tidak terkontrol, hipertensi dapat meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan kerusakan mata. Gejala yang mungkin timbul pada hipertensi berat, antara lain sakit kepala hebat, pusing, pandangan kabur, nyeri dada, dan sesak napas. Penyakit jantung koroner terjadi ketika arteri koroner yang memasok darah ke jantung menyempit atau tersumbat, biasanya akibat aterosklerosis. Hal ini dapat menyebabkan angina, nyeri dada, sesak napas,
dan dalam kasus yang parah, serangan jantung. Gejala serangan jantung bisa berupa nyeri dada yang menjalar ke lengan, leher, atau rahang, keringat dingin, mual, dan pusing. Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu, baik karena penyumbatan pembuluh darah stroke iskemik maupun pecahnya pembuluh darah stroke hemorrhagic. Stroke dapat menyebabkan kerusakan otak yang permanen, yang berakibat pada gangguan bicara, kelumpuhan anggota tubuh, gangguan penglihatan, dan masalah kognitif, masalah persendian dan tulang. Seiring bertambahnya usia, tulang rawan yang melapisi sendi dapat menipis dan rusak, menyebabkan osteoarthritis. Sementara itu, penurunan kepadatan tulang akibat osteoporosis meningkatkan risiko patah tulang, terutama pada pinggul, tulang belakang, dan pergelangan tangan. Osteoarthritis radang sendi ditandai dengan nyeri sendi, kaku, bengkak, dan keterbatasan gerak. Gejala biasanya memburuk setelah aktivitas fisik atau setelah istirahat yang lama. Osteoarthritis sering menyerang sendi-sendi penahan beban seperti lutut, pinggul, dan tulang belakang. Osteoporosis pengeroposan tulang seringkali tidak menunjukkan gejala hingga terjadi patah tulang. Faktor risiko osteoporosis meliputi usia lanjut, jenis kelamin wanita, riwayat keluarga osteoporosis, kekurangan kalsium dan vitamin D, kurang aktivitas fisik, merokok, dan konsumsi obat-obatan tertentu. Gangguan metabolisme diabetes mellitus. Diabetes pada lansia dapat memiliki gejala yang atipikal dan seringkali disertai dengan komplikasi yang lebih serius. Resistensi insulin, di mana sel-sel tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin, dan penurunan produksi insulin oleh pankreas adalah penyebab utama diabetes tipe 2, yang paling umum terjadi pada lansia. Gejala diabetes pada lansia selain gejala klasik seperti sering buang air kecil, mudah haus, dan mudah lapar. Lansia dengan diabetes mungkin juga mengalami kelelahan yang berlebihan, infeksi yang sering kambuh, luka yang sulit sembuh, gangguan penglihatan, kesemutan atau mati rasa pada kaki dan tangan. Komplikasi diabetes. Jika tidak terkontrol, diabetes dapat merusak berbagai organ tubuh, termasuk jantung, pembuluh darah, saraf, ginjal, dan mata. Komplikasi diabetes pada lansia dapat berupa penyakit jantung, stroke, neuropati kerusakan saraf, nefropati kerusakan ginjal, retinopati kerusakan mata yang dapat menyebabkan kebutaan, dan ulkus diabetikum luka pada kaki yang sulit sembuh, dan berisiko amputasi. Masalah kesehatan mental. Kesehatan mental memiliki peran yang sangat penting dalam kualitas hidup lansia. Depresi dan demensia adalah dua masalah kesehatan mental yang seringkali saling berkaitan dan dapat menimbulkan dampak yang besar. Depresi bukan sekadar perasaan sedih biasa. Depresi pada lansia dapat menyebabkan kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari, gangguan tidur, perubahan nafsu makan, kelelahan kronis, perasaan bersalah atau tidak berharga, sulit berkonsentrasi, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri. Faktor risiko depresi pada lansia meliputi kesepian, kehilangan orang yang dicintai, penyakit kronis, nyeri kronis, dan efek samping obat-obatan tertentu. Demensia merupakan sindrom penurunan fungsi kognitif yang progresif, yang mempengaruhi memori, bahasa, kemampuan berpikir, dan perilaku. Penyakit Alzheimer adalah jenis demensia yang paling umum. Gejala demensia meliputi kesulitan mengingat informasi baru, sering lupa nama orang atau benda, kesulitan merencanakan dan menyelesaikan tugas, disorientasi waktu dan tempat, perubahan, capability, dan kesulitan berkomunikasi, gangguan penglihatan dan pendengaran, penurunan fungsi. Penglihatan dan pendengaran adalah bagian alami dari proses penuaan, namun dapat berdampak signifikan terhadap kemampuan lansia untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan mempertahankan kemandirian. Katarak. Penglihatan menjadi kabur seperti melihat melalui jendela berkabut akibat lensa mata yang menjadi keruh. Glaukoma. Kerusakan saraf optik yang seringkali disebabkan oleh peningkatan tekanan di dalam mata dapat menyebabkan kehilangan penglihatan permanen jika tidak diobati. Degenerasi makula. Kerusakan pada bagian tengah retina makula yang bertanggung jawab untuk penglihatan sentral yang tajam dapat menyebabkan kesulitan membaca, mengenali wajah, dan melakukan aktivitas yang membutuhkan penglihatan detail. Presbikusis, gangguan pendengaran terkait usia. Kesulitan mendengar suara dengan frekuensi tinggi yang dapat menyulitkan percakapan, terutama di lingkungan yang bising. Masalah kesehatan lain selain masalah-masalah di atas. Lansia juga rentan terhadap gangguan pencernaan, seperti konstipasi,
dan inkontinensia fekal, inkontinensia urin, dan peningkatan risiko jatuh akibat gangguan keseimbangan, kelemahan otot, dan masalah penglihatan. Setiap permasalahan kesehatan ini memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat. Diagnosis dini dan pengelolaan yang efektif dapat membantu mencegah komplikasi yang lebih serius dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Penting bagi para lansia untuk rutin memeriksakan kesehatan ke dokter, mengadopsi gaya hidup sehat, dan mencari dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai solusi dan saran yang dapat diterapkan untuk menjaga kesehatan dan mengatasi berbagai masalah kesehatan di usia senja. Transisi ke segmen solusi dan saran. Berikan tips-tips praktis dan actionable terkait pencegahan dan pengelolaan berbagai masalah kesehatan lansia. Targetkan setiap rekomendasi disajikan dengan jelas dan mudah diikuti dalam 2000 kata. Setelah memahami berbagai tantangan kesehatan yang dihadapi lansia, kini saatnya kita membahas solusi dan saran yang dapat membantu menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup di usia emas. Langkah-langkah proaktif dan perubahan gaya hidup yang positif dapat memberikan dampak yang signifikan. Pola makan sehat dan seimbang, perbanyak konsumsi buah dan sayur, kaya akan vitamin, mineral, dan serat, yang penting untuk menjaga fungsi tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Usahakan mengonsumsi minimal 5 porsi buah dan sayur setiap hari. Pilih sumber karbohidrat kompleks, seperti nasi merah, roti gandum utuh, dan ubi jalar. Hindari karbohidrat sederhana, seperti nasi putih, roti putih, dan minuman manis yang dapat meningkatkan risiko diabetes dan penyakit jantung. Konsumsi protein tanpa lemak, seperti ikan, ayam tanpa kulit, telur, tahu, dan tempe. Protein penting untuk menjaga massa otot dan kekuatan tubuh. Batasi asupan lemak jenuh dan trans. Banyak terdapat pada makanan olahan, gorengan, dan daging berlemak. Pilih lemak sehat seperti yang terdapat pada alpukat, minyak zaitun, dan kacang-kacangan. Dalam jumlah sedang, kurangi asupan gula dan garam. Konsumsi gula berlebihan dapat meningkatkan risiko diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Asupan garam berlebih dapat memicu hipertensi. Cukupi kebutuhan cairan, minum air putih yang cukup, minimal 8 gelas sehari, untuk mencegah dehidrasi dan menjaga fungsi ginjal. Aktivitas fisik teratur. Lakukan latihan aerobik, seperti jalan kaki, bersepeda santai, atau berenang, minimal 30 menit setiap hari, atau sebagian besar hari dalam seminggu. Latihan aerobik, baik untuk kesehatan jantung dan paru-paru. Latihan kekuatan. Latih otot-otot utama tubuh, menggunakan beban ringan atau berat badan sendiri, minimal 2 kali seminggu. Latihan kekuatan membantu menjaga massa otot dan kekuatan tulang. Latihan keseimbangan, seperti berdiri dengan satu kaki atau tai chi. Untuk mencegah risiko jatuh, konsultasikan dengan dokter sebelum memulai program latihan fisik baru, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu. Manajemen stres, temukan cara relaksasi, seperti meditasi, yoga, mendengarkan musik, atau melakukan hobi yang menyenangkan. Jaga hubungan sosial, berinteraksi dengan keluarga, teman, dan komunitas dapat membantu mengurangi rasa kesepian dan stres. Tidur yang cukup, usahakan tidur 7-8 jam setiap malam. Kurang tidur dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Pemeriksaan kesehatan rutin. Lakukan pemeriksaan kesehatan tahunan untuk mendeteksi dini berbagai masalah kesehatan dan memantau kondisi yang sudah ada. Ikuti vaksinasi yang direkomendasikan, seperti vaksin influenza dan pneumonia, untuk melindungi diri dari penyakit infeksi. Periksakan kesehatan mata dan telinga secara teratur untuk mendeteksi dini gangguan penglihatan dan pendengaran, pencegahan penyakit tertentu. Berhenti merokok. Merokok merupakan faktor risiko utama berbagai penyakit serius, termasuk penyakit jantung, stroke, dan kanker. Batasi konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati, otak, dan organ tubuh lainnya. Kelola kondisi kesehatan yang sudah ada. Ikuti anjuran dokter dalam pengobatan dan pengelolaan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Dukungan sosial dan emosional. Jalin komunikasi yang baik dengan keluarga dan teman. Dukungan sosial sangat penting untuk kesehatan mental dan emosional lansia. Bergabung dengan kelompok atau komunitas lansia untuk berinteraksi dengan orang-orang seusia dan berbagi pengalaman.
Jangan ragu mencari bantuan profesional. Jika mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan, lingkungan yang aman, modifikasi rumah agar lebih aman. Singkirkan benda-benda yang dapat menyebabkan tersandung, pasang pegangan di kamar mandi dan tangga, serta pastikan pencahayaan yang cukup. Gunakan alat bantu jika diperlukan, seperti tongkat jalan atau alat bantu dengar. Dengan menerapkan solusi dan saran ini secara konsisten, para lansia dapat meningkatkan kualitas hidup, mempertahankan kemandirian, dan menikmati masa pensiun yang sehat dan bahagia. Ingatlah bahwa perubahan kecil dalam gaya hidup dapat memberikan dampak yang besar bagi kesehatan jangka panjang. Selanjutnya, kita akan merangkum poin-poin penting dari pembahasan kita kali ini dalam segmen kesimpulan. Transisi ke segmen kesimpulan. Rangkum poin-poin utama dari seluruh pembahasan secara ringkas dan jelas dalam 1000 kata. Sahabat sehat zona sehat lansia, kita telah sampai di penghujung pembahasan yang sangat penting mengenai berbagai permasalahan kesehatan yang umum dihadapi di usia senja, serta solusi dan saran untuk mengatasinya. Mari kita tarik beberapa kesimpulan penting dari perbincangan kita kali ini. Pertama, usia senja membawa berbagai perubahan fisiologis yang dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai masalah kesehatan, penyakit kardiovaskular, masalah persendian dan tulang, gangguan metabolisme seperti diabetes, serta masalah kesehatan mental merupakan beberapa di antaranya yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kedua, penting untuk dipahami bahwa munculnya berbagai masalah kesehatan pada lansia tidak selalu merupakan bagian yang tidak terhindarkan dari proses penuaan. Dengan pemahaman yang baik mengenai faktor risiko, gejala awal, serta langkah-langkah, pencegahan dan penanganan yang tepat, banyak masalah kesehatan dapat dicegah atau dikelola dengan efektif. Ketiga, gaya hidup sehat memegang peranan kunci dalam menjaga kesehatan di usia senja. Pola makan yang seimbang dan bergizi, aktivitas fisik yang teratur, manajemen stres yang baik, serta tidur yang cukup merupakan pilar-pilar utama kesehatan yang perlu diterapkan sehari-hari. Keempat, pemeriksaan kesehatan rutin sangat penting untuk deteksi dini berbagai penyakit dan pemantauan kondisi kesehatan yang sudah ada. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter secara teratur dan mengikuti anjuran pengobatan yang diberikan. Kelima, dukungan sosial dan emosional dari keluarga, teman, dan komunitas memiliki dampak yang besar terhadap kesehatan mental dan kualitas hidup lansia. Jaga selalu komunikasi yang baik dan jangan ragu untuk mencari bantuan jika dibutuhkan. Keenam, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di rumah juga merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya kecelakaan seperti jatuh. Ketujuh, informasi dan edukasi yang tepat mengenai kesehatan lansia sangatlah penting. Dengan pengetahuan yang memadai, para lansia dan keluarga dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait kesehatan dan perawatan melalui channel Zona Sehat Lansia. Kami berharap dapat terus memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi teman setia Anda dalam menjaga kesehatan di usia senja. Ingatlah bahwa kesehatan adalah investasi yang paling berharga, dan dengan upaya yang konsisten, kita dapat menikmati kualitas hidup yang baik di usia emas. Jangan pernah berhenti belajar dan mencari informasi tentang kesehatan. Setiap langkah kecil yang Anda lakukan untuk menjaga kesehatan akan memberikan dampak yang besar bagi kualitas hidup Anda di masa depan. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus ikuti informasi-informasi menarik lainnya dari Zona Sehat Lansia. Terima kasih telah menyimak video kali ini hingga selesai. Semoga informasi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda dan keluarga dalam menjaga kesehatan di usia senja. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada orang-orang terdekat Anda yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang Anda berikan kepada channel Zona Sehat Lansia. Jangan lupa untuk like video ini. Jika Anda merasa bermanfaat, berikan komentar atau pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Dan pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe, serta mengaktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kami akan terus berusaha menghadirkan konten-konten yang informatif, edukatif, dan menghibur seputar kesehatan lansia. Jika ada topik kesehatan tertentu yang ingin Anda bahas, jangan ragu untuk memberitahukan kami di kolom komentar. Kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan dari Anda semua. Ingatlah selalu, usia senja bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak kehidupan yang baru. Dengan kesehatan yang terjaga, kita dapat menikmati masa pensiun dengan lebih bahagia, aktif, dan bermakna.
tetap jaga kesehatan, selalu berpikir positif, dan sampai jumpa di video berikutnya dari Zona Sehat Lansia. Salam sehat untuk Anda dan keluarga.